Dan kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama adalah tidak sanggup merawat seekor buaya. Ada warga meminta petugas damkar untuk mengevakuasi buaya muara yang dipelihara di Jalan Damai, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sejak 10 tahun yang lalu. Dan kita lihat beritanya bersama. Terus, udah masuk nih. Petugas damkar sektor Kebayoran Lama, Jakarta Selatan mengevakuasi seekor buaya sepanjang 1 meter milik warga di Jalan Damai, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Sabtu sore. Buaya yang sudah dipelihara oleh pemiliknya sejak berusia 2 bulan ini, kini sudah berumur 10 tahun terpaksa diberikan kepada petugas damkar lantaran tidak sanggup lagi merawatnya. Pada Senin siang, pemilik buaya mengatakan dirinya mengakui bahwa buaya yang dipelihara sangat membahayakan warga lantaran semakin besar dengan lingkungan yang padat penduduk. Buaya ini diamankan ke kantor pemadam kebakaran sektor Kebayoran Lama dan nantinya akan diserahkan ke BKSDA. Dan kita ke informasi berikutnya. Setelah sebelumnya meringkus 4 tersangka kasus penyalahgunaan 20 ton gas LPG bersubsidi, Ditreskrimsus Polda Jawa Barat menciduk 7 tersangka penyelundup lainnya. Nah, tersangka meraup hingga 9,3 miliar rupiah per bulan dari mencurangi LPG bersubsidi ini. Ini apa isinya? LPG ya, gas. LPG ya. Nah, setelah sudah siap, dialirkan. Ke-7 tersangka penyelundupan ini ditangkap pada Senin siang. Mereka berperan sebagai pemodal hingga eksekutor di lapangan. Total ke-11 tersangka ini merupakan sindikat yang terorganisir karena melibatkan karyawan SPBE hingga sopir kendaraan pengiriman gas. Modusnya dari 20 ton LPG subsidi yang diangkut oleh mobil tangki setiap harinya dengan tujuan Majalengka, 3.000 ton diantaranya diturunkan di sebuah lokasi penampungan di Subang. Selanjutnya, gas LPG yang telah ditampung dipindahkan ke tabung gas berukuran 50 kg non-subsidi yang kemudian dijual ke industri. Akibat ulah sindikat ini, negara mengalami kerugian 9,3 miliar rupiah setiap bulannya. Dan informasi terakhir, ada seorang warga Manado, Sulawesi Utara yang tewas akibat tembakan polisi dalam sebuah keributan pada Sabtu malam. Anggota kepolisian yang diduga menembak korban telah ditahan Divisi Propam Polresta Manado. Kita lihat informasinya. Hingga Senin, jenazah masih disemayamkan di rumah duka di Kecamatan Mapanget, Kota Manado. Menurut kakek korban, penembakan terjadi pada Sabtu malam. Awalnya korban berinisial RL terlibat keributan dengan 2 orang polisi di depan rumah korban. Kakek korban yang berada di lokasi berusaha melerai dan menenangkan korban di dalam rumah. Namun korban yang masih tidak terima karena dipukul aparat, tiba-tiba mengambil vas bunga dan menghampiri kedua polisi di depan rumahnya. Tak lama kemudian terdengar 2 kali tembakan. Kakek dan istri korban melihat korban sudah tersungkur di tanah dengan kondisi dada tertembak. Menurut pihak Polresta Manado, kejadian ini merupakan tindakan terukur yang dilakukan petugas karena merasa terancam sebab korban terus mengejar mereka sambil membawa vas bunga.